Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Jika pasien Arini masuk perawatan di Bangsal A pada tanggal 25 Juni 2012 jam 10.03 pada hari itu juga jam 15 Arini pindah ke Bangsal VIP. Pada saat Bangsal A melaksanakan sensus jam 22.30, maka Arini tercatat sebagai pasien A. Masuk dan keluar pada hari yang sama. B. Dipindahkan atau transfer ke Bangsal VIP. C. Masuk ke Bangsal VIP. D. Keluar. E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah B. Dipindahkan atau transfer ke Bangsal VIP. Pembahasan. Pada tanggal 25 Juni 2012 jam 11.03, Arini masuk ke perawatan di Bangsal A. Kemudian pada hari yang sama jam 15, Arini dipindahkan atau transfer ke Bangsal VIP. Oleh karena itu, ketika Bangsal A melaksanakan sensus jam 22.30, Arini sudah tidak tercatat sebagai pasien di Bangsal A karena dia telah dipindahkan ke Bangsal VIP. 2. Sensus harian rawat inap menghitung jumlah pasien yang A. Masih ada di unit tersebut beserta jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama saat hari pelaksanaan sensus. B. Telah pindah kamar atau transfer. C. Meninggal sebelum 23.00. D. Saat sensus benar-benar ada atau masih hidup. E. Berada di ruangan perawatan pada jam tertentu. Jawabannya adalah A. Sensus harian rawat inap menghitung jumlah pasien yang masih ada di unit tersebut beserta jumlah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama saat hari pelaksanaan sensus. Pembahasan. Sensus harian rawat inap menghitung jumlah pasien yang masih ada di unit tersebut pada saat pelaksanaan sensus serta jumlah pasien yang masuk dan keluar dari unit tersebut pada hari yang sama saat sensus dilakukan. Ini membantu staf rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk melacak dan memantau pergerakan pasien serta kapasitas unit perawatan. 3. Jumlah hari perawatan didapatkan dari A. Data statistik rumah sakit. B. Rujukan poliklinik. C. Penilaian perawat. D. Rekam medis. E. Formulir sensus. Jawabannya adalah E. Formulir sensus. Pembahasan. Sensus merupakan kegiatan penghitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari oleh petugas pelaporan pada suatu ruang rawat inap. Sensus pasien rawat inap berarti secara langsung menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap. Sensus harian berisi tentang mutasi keluar masuk pasien selama 24 jam yang umumnya dilaksanakan sekitar tengah malam atau menjelang jam 24.00. Namun sebenarnya sensus boleh dilaksanakan jam berapapun asalkan jam sensus yang dipilih konsisten dan seragam di setiap unit. Hari perawatan merupakan jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil atau jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dalam periode 24 jam. Angka ini menunjukkan beban kerja unit perawatan yang bersangkutan dalam satuan periode waktu. Jumlah hari perawatan menunjukkan jumlah hari perawatan setiap hari dalam periode tertentu. Angka ini bisa didapatkan dari formulir sensus. 4. Dalam penghitungan hari perawatan atau HP, tanggal yang diperhitungkan adalah A. Tanggal masuk pasien. B. Tanggal keluar pasien. C. Hari dirujuk oleh poliklinik. D. Hari dilakukan tindakan medis. E. Tanggal pasien dinyatakan sembuh. Jawabannya adalah A. Tanggal masuk pasien. Pembahasan. Dalam penghitungan hari perawatan atau HP, yang diperhitungkan adalah tanggal masuk pasien ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. HP merupakan jumlah hari pasien berada di rumah sakit atau fasilitas perawatan sejak tanggal masuk hingga tanggal keluar. 5.
Dalam penghitungan lama dirawat atau LD, atau length of stay atau LOS, pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama dihitung lama dirawatnya sebesar A. Nihil hari, B. 1 hari, C. 2 hari, D. Tidak dihitung, E. Lamanya dalam jam perawatan. Jawabannya adalah B. 1 hari. Pembahasan. Dalam penghitungan lama dirawat atau length of stay atau LOS, jika seorang pasien masuk dan keluar dari rumah sakit pada hari yang sama, lama dirawatnya dihitung sebagai 1 hari. Meskipun pasien hanya berada di rumah sakit selama beberapa jam, tetap dianggap sebagai 1 hari perawatan. 6. Gejala, tanda, dan penemuan klinis dan laboratorium abnormal yang tidak diklasifikasi di tempat lain, maka klasifikasinya dalam ICD-10 adalah masuk dalam bab A. 14, B. 15, C. 16, D. 17, E. 18. Jawabannya adalah E. 18. Pembahasan. Dalam ICD-10 atau International Classification of Disease 10th Revision, gejala, tanda, dan penemuan klinis dan laboratorium abnormal yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain akan masuk dalam bab 18 atau chapter 18. Bab 18 berisi kode-kode untuk gejala umum, tanda, dan penemuan klinis yang tidak memiliki kelompok khusus di bab lain dalam ICD-10. Kategori ini biasanya digunakan ketika gejala atau tanda belum dapat diidentifikasi dengan pasti penyebabnya atau belum termasuk dalam kategori yang lebih spesifik dalam sistem klasifikasi tersebut. 7. Dalam klasifikasi ICD-10, bab dibagi atas blok kategori 3 karakter yang homogen, di mana bab 1, judul blok, melambangkan sumbu klasifikasi, yaitu A. Cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi, B. Sifat neoplasma dan tempat anatominya, C. Jenis morfologi penting, D. Sistem sirkulasinya, E. Jenis kelamin. Jawabannya adalah A. Cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. Jawabannya adalah A. Cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. Pembahasan. Dalam klasifikasi ICD-10, bab 1 memuat kategori dengan judul blok yang melambangkan sumbu klasifikasi berdasarkan cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. 8. Volume 1 dalam ICD-10 berupa A. Cara penggunaan, B. Indeks alfabet, C. Klasifikasi utama, D. Tindakan medis, E. Sistem organ. Jawabannya adalah C. Klasifikasi utama. Pembahasan. Volume 1 dalam ICD-10 adalah klasifikasi utama yang berisi daftar lengkap kode penyakit dan gangguan kesehatan berdasarkan sistem klasifikasi tertentu. Volume 1 ini menggunakan kode alfanumerik untuk menggambarkan berbagai kondisi kesehatan, sedangkan volume 2 dari ICD-10 berisi penunjuk untuk penggunaan dan pengkodean, dan volume 3 berisi daftar prosedur medis. 9. Pada bab 1 pada blok kategori, judul blok melambangkan A. Urutan hierarki, B. Sifat neoplasma, C. Tempat anatomi, D. Jenis morfologi penting, misalnya leukemia, limfoma, melanoma, mesotelioma, dan sarkoma. E. Cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. Jawabannya adalah E. Cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. Pembahasan. Pada bab 1 dalam blok kategori klasifikasi ICD-10, judul blok melambangkan cara penyebaran penyakit dan organisme penyebab infeksi. Ini adalah salah satu cara klasifikasi utama dalam ICD-10 untuk mengelompokkan penyakit berdasarkan sifat penyebarannya dan agen penyebabnya. 10.
ICDO merupakan klasifikasi beraksis kembar dengan sistem pengkodean untuk topografi dan morfologi menggunakan klasifikasi A. ICDO, B. ICD-3, C. ICD-5, D. ICD-7, E. ICD-8. Jawabannya adalah A. ICDO. Pembahasan. ICDO atau International Classification of Disease for Oncology adalah klasifikasi beraksis kembar yang digunakan untuk sistem pengkodean topografi atau lokasi dan morfologi atau bentuk tumor ganas atau kanker. Ini berarti bahwa ICDO menyediakan kode-kode khusus untuk mengidentifikasi lokasi dan karakteristik morfologi dari berbagai jenis kanker. Klasifikasi ini digunakan oleh para ahli kesehatan dan penyedia layanan kesehatan dalam dokumentasi, pelaporan, dan analisis data terkait kanker. 11. Metode yang paling efisien dan paling populer untuk menata indeks utama pasien adalah berdasarkan A. Tanggal pengobatan, B. Urut alfabetis di dalam file vertikal, C. Urut nominal dalam file horizontal, D. Urut tahun lahir, E. Tidak yang benar. Jawabannya adalah B. Urut alfabetis di dalam file vertikal. Pembahasan. Metode ini mengatur data pasien berdasarkan urutan alfabetis nama pasien. Data pasien biasanya diatur dalam file vertikal, artinya setiap entry atau data pasien ditulis dalam satu baris yang berbeda dalam urutan alfabetis sesuai dengan nama pasien. Dengan metode ini, mencari data pasien menjadi lebih mudah dan efisien karena Anda hanya perlu melihat di sekitar area yang sesuai dengan huruf awal nama pasien untuk menemukan entry yang tepat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk dengan cepat menambahkan atau menghapus entry pasien baru tanpa mengganggu untuk urutan keseluruhan dari data yang ada. Metode ini umumnya lebih cepat dan lebih mudah dilakukan daripada metode lainnya, sehingga menjadi metode yang populer untuk mengatur indeks utama pasien. 12. Buku register pemeriksaan laboratorium adalah A. Buku register yang dibuat pada unit-unit yang melakukan tindakan, pelayanan, diagnostik, dan terapi. B. Buku kunjungan rumah dipakai pada unit yang melakukan kunjungan rumah seperti unit jiwa, rehabilitasi medis, bayi sehat, ibu hamil, dan nifas dan sebagainya. Atau jika ada, C. Buku pencatatan tentang pemeriksaan yang dilakukan pada instalasi laboratorium dan unit-unit lain yang melakukan pemeriksaan laboratorium. D. Buku pencatatan di tempat penerimaan spesimen pasien yang berisi tentang data semua penerimaan spesimen yang dilakukan di unit atau instalasi laboratorium dan unit-unit yang berikan pelayanan laboratorium. E. Buku penyimpanan yang memfasilitasi kemudahan dan ketepatan pengambilan kembali data. Jawabannya adalah C. Buku pencatatan tentang pemeriksaan yang dilakukan pada instalasi laboratorium dan unit-unit lain yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Pembahasan. Buku register pemeriksaan laboratorium yang mencatat pemeriksaan yang dilakukan di instalasi laboratorium dan unit-unit lain yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Buku ini berfungsi untuk mencatat data hasil pemeriksaan, termasuk informasi mengenai pasien, jenis pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan informasi lain yang relevan. Buku register pemeriksaan laboratorium sangat penting untuk melacak dan mengelola data pemeriksaan yang dilakukan untuk pasien. 13. Tujuan adanya pencatatan pada buku register pembedahan adalah untuk A. Mencatat pasien-pasien yang perlu dilakukan kunjungan rumah. B. Memperoleh kemudahan dan ketepatan pengambilan kembali data. C. Memperoleh informasi semua pasien dengan kasus persalinan dan abortus yang bermanfaat bagi rumah sakit maupun pasien. D. Untuk memperoleh informasi semua pemeriksaan laboratorium baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun pasien yang langsung datang untuk pemeriksaan laboratorium.
E. Memperoleh informasi semua tindakan pembedahan yang dilakukan di unit bedah sentral dan UGD pasien rawat jalan, rawat inap, maupun pasien yang langsung datang untuk tindakan pembedahan. Jawabannya adalah E. Memperoleh informasi semua tindakan pembedahan yang dilakukan di unit bedah sentral dan UGD pasien rawat jalan, rawat inap, maupun pasien yang langsung datang untuk tindakan pembedahan. Pembahasan. Tujuan adanya pencatatan pada buku register pembedahan adalah untuk memperoleh informasi semua tindakan pembedahan yang dilakukan di unit bedah sentral dan UGD atau unit gawat darurat, pasien rawat jalan, rawat inap, maupun pasien yang langsung datang untuk tindakan pembedahan. Pencatatan ini penting untuk melacak dan memantau semua prosedur pembedahan yang telah dilakukan di rumah sakit, serta memberikan data penting yang dapat digunakan untuk analisis dan keperluan medis lainnya. 14. Jumlah jenis buku register berdasarkan Buku Pedoman Pencatatan Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia oleh Dirjen Yanmed Depkes RI cetakan kedua tahun 1994 adalah sebanyak A5, B7, C10, D11, E13. Jawabannya adalah D11. Pembahasan. Pada Buku Pedoman Pencatatan Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia atau Dirjen Yanmed Depkes RI cetakan kedua tahun 1994, jumlah jenis buku register yang terdapat sebanyak 11. 15. Kegiatan pencatatan terhadap suatu kegiatan dan register adalah buku atau media sejenis yang digunakan untuk mencatat segala hal yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memberikan pelayanan ataupun tindakan kepada pasien adalah A. Arsip rumah sakit, B. Agenda, C. Register, D. Tata naskah, E. Penyimpanan. Jawabannya adalah C. Register. Pembahasan. Kegiatan pencatatan terhadap suatu kegiatan dan register adalah buku atau media sejenis yang digunakan untuk mencatat segala hal yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memberikan pelayanan atau tindakan kepada pasien. Register adalah alat penting dalam pencatatan data pasien, termasuk data identitas, riwayat medis, prosedur medis, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!